Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Dedi Purwanto, CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 8 Lubuk. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Rusmani selaku kepala sekolah SD Negeri 8 Lubuk. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya mau berdiskusi lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan, terutama dalam situasi dilema etika. Baik, sama-sama Pak Dedi Purwanto. Mari kita bahas secara bersama tentang dilema mengambil keputusan tentang dilema etika ini. Selama ini Bu ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita? Biasanya saya mengidentifikasikan kasus dilema etika ketika ada dua pilihan yang sama-sama sulit untuk diambil, maka yang melibatkan nilai-nilai yang bertentangan, atau ketika keputusan yang diambil dapat berdampak signifikan pada berbagai pihak. Sangat menarik Bu ya. Lalu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik Pak Edi, biasanya saya melibatkan guru-guru yang terkait, kadang-kadang juga pihak komite sekolah. Kami ajak untuk berdiskusi. Kami akan menimbang berbagai aspek, mulai dari dampak keputusan terhadap siswa, guru, orang tua, hingga peraturan yang berlaku. Setelah itu baru kami mengambil keputusan secara bersama-sama. Ya, jadi banyak melibatkan guru-guru yang komite sekolah, orang tua juga. Orang tua. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami ambil itu pertama mengidentifikasikan masalah secara jelas. Jadi duduk persoalan masalah itu kita harus gali secara detail. Kemudian mengumpulkan data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan kasus itu, ya permasalahan itu. Yang ketiga yaitu menilai berbagai alternatif dan solusi yang tepat bisa kita ambil. Keempat, mempertimbangkan dampak dari setiap alternatif yang kita ambil nanti. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik berdasarkan pertimbangan bersama. Yang keenam, itu membuat keputusan dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak. Jadi itu yang langkah yang kita ambil. Jadi ada 6 langkah Bu ya, atau prosedur yang biasa Ibu lakukan. Jadi selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, saya rasa yang paling efektif adalah melibatkan semua pihak yang terkait. Ya, selain itu atau dengan begitu keputusan yang diambil itu lebih diterima dan didukung oleh semua pihak. Selain itu juga kita mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral, itu juga dianggap sangat penting ya. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Tantangan terbesar adalah ketika semua alternatif solusi memiliki kelebihan dan kekurangan yang seimbang. Jadi kita benar-benar agak sulit menetapkan keputusan di sana. Tapi dengan adanya demikian, tekanan dari berbagai pihak juga bisa menjadi tantangan. Tadi Bu ya. Selanjutnya Bu, adakah waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tadi? Kalau menetapkan waktu tertentu itu tidak ada, karena masalah ini kan tidak kita rancang. Itu masalah itu kan bisa datang dengan secara tiba-tiba. Jadi kalau untuk secara baku kita tidak membuat jadwal tertentu untuk membahas. Namun biasanya kami akan menyelesaikan kasus sesegera mungkin, secepat mungkin, agar bisa diselesaikan
menyelesaikan. Namun jika kasusnya kompleks, kami akan memberikan waktu untuk berdiskusi lanjut. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada, yaitu yang mendukung kami selama ini adalah guru-guru yang utama, guru komite. Kemudian ditambah ada beberapa orang tua juga yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang dianggap berguna kan. Kemudian preferensi dan peraturan perundang-undangan serta kode etik juga sangat penting. ya, penting. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tadi? Dalam pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika memang tidaklah mudah. Namun dengan melibatkan semua pihak, guru, komite, wali murid, itu akan mempertimbangkan berbagai aspek, ya. Dan berpegang pada nilai-nilai etika, saya yakin kita bisa menyelesaikan dan mengambil keputusan dengan bijaksana yang terbaik di semua pihak. Tidak merugikan salah satu pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan. Ya Bu, terima kasih atas waktu dan sharingnya. Saya sangat banyak belajar tentang pengalaman Ibu yang Ibu sampaikan tadi. Sekian Bu. Ya, sama-sama. Jadi semoga saya berharap jadi dengan adanya CGP ini bisa menambah wawasan, dedikasi dan kreativitas yang tinggi untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Amin. Amin. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa nak? Gini Bu, saya dari guru penggerak angkatan 11 dari SD 8 ingin mewawancari Ibu. Oh boleh. Ya. Sebelumnya apa kabar Ibu? Sehat. Semoga anak pendidikan juga enggak. Alhamdulillah kami sehat juga Bu. Di sini saya ingin diskusi sama Ibu. Temanya tentang pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang sering kita hadapi sebagai pemimpin sekolah ya. Selama ini kan Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral di sekolah. Bagaimana caranya? Untuk hal-hal yang seperti itu biasanya kami selaku kepala sekolah terlebih dahulu mengidentifikasi dari laporan guru tentang masalah-masalah tersebut. Ada keluhan siswa atau ketika ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan dalam suatu masalah. Nah, terkadang situasi yang melibatkan nilai-nilai moral yang bertentangan juga menjadi indikasinya ada dilema etika gitu. Menarik ya. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai-nilai yang sama-sama penting, yang mana yang Ibu dahulukan? Untuk kasus-kasus yang seperti itu biasanya saya terlebih dahulu melibatkan beberapa pihak terkait seperti guru-gurunya, kemudian juga mengajak komite sekolah, bahkan kadang-kadang perwakilan siswa, wali dari siswa maksudnya. Kami melakukan diskusi terlebih dahulu, saling mendengarkan pendapat dan berusaha mencari solusi yang baik
dan adil untuk mengatasi masalah yang seperti itu dan sebisanya menguntungkan bagi semua pihak yang terkait dalam suatu masalah itu. Itu ya. Nah, jadi Ya. selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah biasanya kami pertama-tama mengumpulkan semua informasi yang relevan. Kemudian kami menganalisa atau menganalisis setiap opsi atau pendapat yang ada, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu kami melakukan voting atau musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang baik. Itu ya. Ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, kalau hal-hal yang kami ambil biasanya yang paling penting adalah keterbukaan. Jadi keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi. Selain itu, kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai sekolah dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang juga sangat membantu untuk mengatasi suatu permasalahan. Tentu saja Bu ya. Lalu hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang paling penting ini ya. Ya, Nah, penting. tantangannya memang banyak sebenarnya. Iya. Kalau yang terbesar adalah ketika ada tekanan dari luar, dari suatu ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan bersama, terutama di sekolah. Selain itu sulit menemukan solusi yang memuaskan. Semua pihak juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi itulah tantangannya menurut kami. Yang benar Bu ya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etikanya Bu? Kalau Jadwal tertentu ini. untuk menjawab hal itu, kami tidak memiliki jadwal yang baku ya, tidak Resmi. tidak monoton, tetapi kami berusaha menyelesaikan suatu masalah sesegera mungkin, terutama jika melibatkan kesejahteraan siswa. Namun untuk kasus yang kompleks, kami mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan. Jadi tidak asal menyampaikan keputusan yang belum tentu benar. Jadi harus di ini Bu ya. Ya harus benar-benar dimusyawarahkan terlebih dahulu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah siapa atau guru-guru lain atau siapa yang sering membantu Ibu dalam Untuk hal ini saya sangat terbantu dengan adanya tim manajemen yang solid dari rekan-rekan guru dan komite sekolah yang memang aktif. Juga ada referensi dan peraturan perundang-undangan, termasuk juga adanya kode etik guru yang memang sangat berguna dan bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Dari Ibu yang disampaikan tadi Bu, Ya. kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik atau dari pengalaman Ibu tadi dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Oh iya, jadi suatu keputusan itu tidak selalu mudah kita mengambilnya ya, tetapi sangat penting untuk dilakukan secara bijaksana. Setiap keputusan yang kita ambil hendaknya berdampak pada orang banyak, maksudnya kepentingan orang banyak, sehingga kita harus mempertimbangkan konsekuensinya secara matang dan benar-benar bermanfaat. Mungkin
jawaban dari Dan Anda. keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu Ya, dalam mengambil keputusan ya, tidak benar. asal kita ambil sendiri enggak ya, Ya, jadi ya, harus ah. ada Mendengar kerjasama. pendapat dari yang lain-lain, dari Iya. guru-guru lain, dari komite. Terima kasih Bu atas waktunya pada siang hari ini, sangat menginspirasi dan pengalaman Bapak Ibu dalam menghadapi ini. Ya, sama-sama. Semoga sukses karirnya. Ya, amin Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.